Nama saya Cel. Nama saya Sabaria, yang lebih dikenal dengan sapaan udaranya Rian Nuhung. Nah, ngomong-ngomong soal brokes, penyiar, saya itu di RRI Makassar. Masuk di RRI Makassar itu sejak tahun 1993 sampai hari ini. Dan awalnya di RRI Makassar tidak langsung penyiar. Jadi kita dulunya istilahnya berapa bidang di situ kita cari ilmunya masing-masing. Jadi kita ke bidang siaran, kemudian kita ke bidang pemberitaan, kemudian kita juga ke layanan usaha, kemudian kita juga kemarin itu ke tata usaha ya. Jadi semua dicoba. Lari-larinya setelah sekian kisaran 6 bulan, masuknya ke siaran. Tapi dulu awal tesnya memang ditanya maunya, minatnya di mana. Tapi kan kita sebagai orang yang pertama masuk di suatu lembaga, kita tidak menentukan saya mau di situ. Jadi diserahkan saja ke semuanya, begitu, tergantung dari pimpinannya. Nah, akhirnya jatuhnya di siaran. Waktu itu masih 2 programa kalau di RRI Makassar. Ada program kota, kemudian ada program daerah. Dapatnya di program daerah. Nah, banyak suka dukanya ya. Suka dukanya di siaran. Kalau dulu ya, beda itu dengan sekarang. Dulu kita kenal ada piringan hitam, terus juga ada tape reel, kemudian ada kaset, kemudian ada CD, terus sampai saat ini. Jadi dulu ribet-ribetnya, tapi semua dijalani dan enjoy saja ya. Kalau kita mau putar piringan hitam, karena jarumnya kecil, itu lihatnya nengok dulu. Terus setelahnya itu pilih lagunya lagu apa. Nah, lanjut lagi setelah piringan hitam, kita ada yang namanya tape reel. Nah, tape reel ini juga sama. Jadi kita mau lihat seperti apa tape reel ini, apa yang kita mau masukkan, ya seperti itu. Nah, setelahnya pakai kaset. Nah, di kaset ini juga sama. Di kaset itu ya Allah, sampat juga kalau dilihat, ini ngadat. Apa kira-kira ya? Ambillah pulpen, pensil, sambil asik dimainkan seperti ini. Nah, setelah itu mungkin dilihat, cek-cek, masih cari partnernya kita ya operator, kira-kira selanya ini ada di mana. Ya, jadi seperti itu ya. Ada suka duka yang lain. Dulu kan belum, telepon itu belum seperti sekarang, alat komunikasi belum seperti itu secanggih sekarang ya. Dulu kita pagi-pagi sebelum siaran cari dulu sekitar sini korannya ada dijual di mana, masih pakai koran, terus cari majalah, gunting ya, terus disimpan, dicatat, mungkin dengar di media lain atau di mana, begitu kita catat, ini yang disampaikan ini. Tapi sekarang kan tidak seperti itu lagi. Jadi itu salah satu suka dukanya. Terus juga belum lagi, ini ada cerita saya seperti ini ya. Gimana ya? Sudah ya. Pokoknya ada suka dukanya deh ya. Suka duka jadi seorang announcer, seorang tapi semuanya dijalani deh. Nggak usah cerita gitu, tapi ya seperti itulah deh. Jadi ini kita kan sebagai penyiar, tidak hanya kita di box ya. Jadi tidak hanya kita di box siar, tapi kita juga keluar gitu. Jadi memandu acara ya. Memandu acaranya tidak saja di
Hmm, kok baper? Jadinya baper ya. Jadi kita tidak saja di Boxiar waktu itu karena belum seperti sekarang, secanggih sekarang, terus juga banyak SDM-nya seperti sekarang ya. Dulu itu kita masih kurang, jadi semuanya masih kita kerjakan ya. Jadi kita kerjakan, kita jadi host di luar gitu, kita mandu acara di luar. Nah, kadang-kala kalau kita keluar, kita itu barangkali jalan-jalan ya, prepare apa begitu, tidak langsung saya kita jalan sampai di lokasi. Kita tidak beda mungkin dengan sekarang bahwa kita jauh-jauh hari sudah ada tempat hotel semisal. Dulu tidak seperti kita langsung saja jalan, mau kita ditempatkan di mana. Kadang-kala waktu itu sempat saking capeknya di salah satu daerah, karena kebetulan kita salah satu daerah saking capeknya bangun begitu, kita ada di atas kuburan begitu tidurnya. Lihat, teman-teman juga pada tidur semua begitu. Jadi kita, tapi karena semangat yang membuat kita seperti itu, akhirnya kita semangat itu yang membuat kita akhirnya ayo kita bekerja, dan hasilnya alhamdulillah maksimal ya. Belum lagi di kala kita lagi jalan-jalan, kendaraan yang kita gunakan kehabisan bensin. Maka kita ini yang bayangkan kalau misalnya drivernya laki-laki, terus tekniknya laki-laki. Kalau kita bertiga hanya saya yang perempuan, misalnya satu orang perempuan, kita turun cari bensin yang jaraknya mungkin kisaran ada 2 kiloan, 3 kilo, bawa jerengin jalan. Terus belum lagi misalnya kalau kita jalan ngadat mobil di tengah jalan, waktu itu ke Palopo. Waktu itu kita ada kegiatan di sana, program acara siaran pedesaan. Nah, kebetulan pas jam 2 dini hari, lagi tidak ada kendaraan, terus mobil yang kita tumpangi mogok begitu. Tidak ada yang, alat-alat yang kita bawa juga tidak lengkap tersedia di kendaraannya kita. Jadi saya hanya berdua dengan pimpinan saya, atasan langsung saya saat itu. Kita terpaksa nyegak mobil yang ada, tapi rata-rata kan kalau tengah malam sekitar jam 2 dini hari, orang biasa mikirnya kita tidak akan singgah, tapi dengan gaya bermohon sambil melampaikan tolong seperti itu, kendaraan kami tolong dibantu, kami ini akan melakukan perjalanan. Akhirnya ada juga kendaraan yang bantu kita, akhirnya kita sampai di tujuan. Nah, seperti itu suka duka ininya. Kebetulan juga saya pada waktu itu saking tugas yang mungkin kita semangatnya, karena sekedar informasi saja, besar di RRI, boleh dibilang pas terlahir ke dunia langsung di RRI seperti itu ya, di tahun 1960-an, tepatnya 1968. Nah, waktu itu anak ketiga. Tapi karena sementara tugas ini, sementara siaran jam 8 malam, terus sudah ada rasa mules, mau melahirkan ya. Mau melahirkan mules. Tapi karena kita sementara siaran, rupanya ini juga tips ya. Sementara on air lagi happy bawa satu acara, rasa mules itu tidak kita rasakan, karena mungkin lagi happy dengar lagu, happy main sapa-sapaan dengan pendengar, dan yang tertanam bahwa semangat kita happy untuk melakukan pekerjaan kewajiban kita sebagai PNS yang mengabdi di lembaga ini. Akhirnya saya cuma telepon pimpinan saya, atasan langsung saya waktu itu, Kak, kayaknya ada rasa-rasa mulesku ini, muka barangkali melahirkan, Kak. Terus dia bilang, oh kalau begitu dia tinggalkan studio, nanti saya ke sana. Jadi ini orang di rumah belum ada yang tahu kalau saya akan melahirkan ya, maksudnya akan ini melahirkan seperti itu. Akhirnya saya masih datang atasan saya, Ria, kenapa kok masih ada di sini? Sebelah, iya Kak, kayaknya lebih enak kalau saya di sini. Biar dulu deh di sini, maka dia bilang, pulang
pulang kok dulu. Dan nanti melahirkan kok di sini. Saya bilang, bagus toh kalau melahirkan. Akhirnya tidak lama seperti itu. Saya pulang. Dalam perjalanan justru atasan langsung saya ini duluan sampai di rumah. Mana Ria? Melahirkan Miria. Kesakitan gitu, mau melahirkan. Jadi saya bilang, dia bilang, orang di rumah bilang, tidak ada Ria di sini. Masih ada di kantor. Masya Allah, itu anak betul-betul. Tadi saya suruh pulang mau ketemu, melahirkan. Pas masuk pintu, sampai masuk pintu ketemu, Ria, saya kira aku melahirkan, Ria pulang, maki dulu pulang. Akhirnya sudah itu. Ternyata sampai di rumah, ada kisaran perjalanan ke rumah sakit. Di rumah bersalin itu tidak sampai 10 menit, plus keluar. Jadi Anda ditahan-tahan memang, waduh. Yang ketiga itu mungkin jadi lahir di sini, lahir di RRI. Dan seperti itulah suka dukanya, pokoknya banyak suka duka yang dukanya, susahnya, belum lagi kalau hujan-hujan, kedinginan. Dan kita itu era-era dulu ya, walaupun suara kita serak, susah kita ada, itu tidak kita nampakkan. Jadi tetap happy saja, padahal di dalam hati ini, dalam pikiran kita. Tapi ya bagaimana supaya bisa dilihat, bisa didengar, tidak seperti yang kita rasakan. Jadi itu satu dari sekian banyak ya cerita sebagai seorang penyiar. Jadi menurut saya malu rasanya kalau saya menyebut diri saya penyiar ya, karena belum ada apa-apanya, apalagi sebutan announcer. Oh ya Allah, masih sangat jauh. Jadi seperti biasa lah ya, mau disebut, pokoknya pekerjaan saya di depan mic, menghibur atau bercerita dengan publik. Ya hanya seperti itu, karena kata penyiar dan yang lainnya masih risih saya karena mungkin belum optimal, belum maksimal apa yang harus saya berikan ya. Dan mungkin harapan saya ya, jadi hitungan 1994 sudah berapa tahun itu ya? 30. Wah, perasaan baru 15 tahun. Cuilah. Ya, jadi kan sekarang dulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini semuanya sudah pada boleh dibilang lengkap ya. Mulai dari kalau dulu kita masih keluar mencari apa bahan siaran kita 1-2 hari seminggu sebelumnya, cari koran, kemudian gunting-gunting kertas yang mungkin ada manfaatnya di clipping, kemudian juga yang lain-lainnya masih kita persiapkan secara manual, sekarang tidak. Jadi mungkin sekarang ini tinggal kita main di jari, lihat di sosial media, lihat di internet, semuanya sudah kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan alat-alat IT, informasi teknologinya, semua sudah, pokoknya ya, semuanya sudah oke, ada di depan mata kita. Nah, barangkali ke depannya mudah-mudahan insya Allah adik-adik generasi selanjutnya itu lebih eksis, lebih semangat lagi. Dan yang terpenting, kalau dulu kita kerja dulu, kita tidak mikir macam-macam. Adakah ini, adakah itu, adakah cuan? Itu belum ya, belum mikir ke situ. Yang penting pekerjaan ada, langsung kita kerjakan. Selesai melakukan pekerjaan, puas yang tak ternilai dengan cuan ini. Jadi harapannya kita bekerja saja dulu, insya Allah akan bagus, akan ada semangat yang bisa kita dapatkan ya. Dan selain itu rajut selalu kerjasama. Untuk RRI-nya siapa lagi yang akan membangun RRI selain kita semuanya saling berpegang tangan. Dan satu lagi ya, pendengar kita itu adalah bagian dari kita. Kita melakukan pekerjaan sebagai lembaga penyiaran dan maunya kita didengar. Siapa yang akan mendengarkan publik kita? Rawat dan jaga silaturahim kita dengan pendengar kita.